Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Komandan Ari Kristiadi dengan NIM 1815051040. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang HTML atau yang biasa disebut dengan Hypertext Markup Language. Nah, jadi Hypertext Markup Language ini adalah bahasa markup standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di perambat internet. Ini dapat dibantu oleh teknologi seperti CSS atau Cascading Style Sheets dalam bahasa scripting seperti JavaScript. Nah, dimasukkan CSS mendefinisikan tampilan dan tata letak konten tersebut. Nah, HTML dapat menyampaikan program yang sudah saya katakan tadi, menyampaikan program yang ditulis dalam bahasa scripting seperti JavaScript yang mempengaruhi perilaku dan konten halaman web. Nah, kemudian kegunaan dari HTML tersebut adalah lebih menekankan pada penggambaran komponen-komponen struktur dan format di dalam halaman web daripada menentukan penampilannya. Sedangkan penjelajah web digunakan untuk menginterpretasikan susunan halaman ke gaya built-in penjelajah web dengan menggunakan jenis tulisan, tab, warna, garis, dan perataan teks yang dikehendaki ke komputer untuk menampilkan halaman web tersebut. Salah satu hal penting dalam eksistensi HTML adalah tersedianya lingua franca atau bahasa komunikasi antar komputer dengan kemampuan yang berbeda. Nah, kelebihan dari HTML tersebut yaitu ada yang pertama, bahasa yang digunakan secara luas dan memiliki banyak sumber serta komunitas yang besar. 2. Dijalankan secara alami di setiap web browser. 3. Memiliki learning curve yang mudah. Yang keempat, open source dan sepenuhnya gratis. Yang kelima, bahasa markup yang rapi dan konsisten. Yang keenam, standar web yang resmi dimaintain oleh World Wide Web Consortium atau W3C. Yang nomor 7, mudah diintegrasikan dengan bahasa backend seperti PHP dan Node.json. Nah, untuk kekurangan dari HTML tersebut yaitu ada 4 yang dapat saya cari, yaitu paling sering digunakan dalam halaman web statis untuk fitur dinamis. Anda bisa menggunakan JavaScript atau bahasa backend seperti PHP. Kemudian yang kedua, HTML tidak memungkinkan user untuk menjalankan logik. Alhasil, semua halaman web harus dibuat terpisah, kemudian menggunakan elemen yang sama seperti header dan footer. Yang ketiga, fitur-fitur baru tidak bisa digunakan secara cepat di sebagian browser. Yang keempat, terkadang perilaku browser susah untuk diprediksi. Misalnya, browser lama tidak selalu bisa render tag yang lebih baru. Nah, ini di dalam tanda kurung siku ini B yaitu membuat format teks bold atau tebal. Kemudian I ini di bawahnya membuat format teks italic atau miring. Kemudian U ini underline atau garis bawah, small untuk format teks kecil, strong yang format teks yang hampir sama dengan format bold. Kemudian sub yang artinya subscripted text dan superscripted text. Kemudian ins yaitu teks garis bawah. Kemudian del garis tengah dan mark format teks yang berwarna. Nah, di sini list tersebut dibagi menjadi dua, yaitu ordered list atau ini li ini dan unordered list atau ul ini. Kemudian ketika kita list ini digunakan untuk membuat sebuah list pada HTML, pada sebuah HTML. Kemudian image ini ketika kita ingin membuat menyisipkan sebuah image pada codingan HTML pada HTML tersebut, maka kita akan menggunakan img, dan ketika kita ingin membuat sebuah lines atau garis, maka kita akan menggunakan hr. Nah, kemudian apabila kita ingin membuat sebuah tabel pada sebuah HTML, pada teks HTML tersebut, kita akan menggunakan tabel. Kemudian TD tersebut adalah tabel data, kemudian TR
TD tersebut digunakan untuk membuat sebuah kolom, dan TR tersebut atau tabel row membuat sebuah row, dan TH. Kemudian ketika kita ingin membuat form, maka ada fungsi form, input, text area, dan select. Kemudian untuk membuat frame set. Nah, seperti yang sudah dilihat, pada bagian form ini ada tag input, di mana tag input tersebut ada bagian-bagiannya juga, yaitu input type text, input type password, input type submit, input type checkbox, dan input type radio. Jadi input type text ini digunakan ketika kita ingin menginputkan sebuah teks ke dalam sebuah form. Kemudian input type pada password ini digunakan ketika kita ingin membuat sebuah inputan password yang akan di-outputkan dalam bentuk bintang ataupun titik. Kemudian input type submit. Input type submit ini digunakan ketika kita ingin membuat sebuah tombol submit yang akan kita gunakan. Kemudian input type checkbox ini merupakan suatu inputan yang dapat user checklist dengan cara checklist. Kemudian input type radio berupa radio group, yaitu memilih salah satu, misalnya jenis kelamin. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai information browsing. Information browsing atau pencarian informasi merupakan sebuah proses di mana seorang user melakukan informasi yang dilakukan pada internet melalui website atau hal lainnya. Di mana pencarian di internet ini biasanya dilakukan oleh user pada pencarian menggunakan website. Di mana website ini sangat beragam dalam menggunakannya. Website ini juga digunakan dengan URL seperti HTML, di mana HTML ini merupakan salah satu bentuk cara untuk mengakses dari website itu sendiri. Kemudian, pengaturan umum yang digunakan untuk menelusuri informasi dapat dilihat pada bagian berikut, di mana yang pertama, user melakukan run browser program yang digunakan untuk mencari informasi yang digunakan menggunakan link atau hyperlink. Kemudian dari situs tersebut akan dihubungkan dengan global internet, yang dimana penghubungnya itu menggunakan AG atau Access Gateway. Kemudian pada selanjutnya akan dari akses tersebut akan terhubung kepada file system database, di mana file system ini merupakan data ataupun konten yang ingin dicari oleh user. Pada bagian ini juga dapat dijelaskan bahwa setiap halaman diakses dan ditransfer melalui koneksi TCP menggunakan protokol tingkat aplikasi HTTP ataupun HTTPS. Setiap interaksi HTTP terdiri dari permintaan dari browser yang dituliskan dalam bentuk string ASCII dan respon dari server yang dituliskan dalam format LVC 822 dengan ekstensi MYME. Kemudian, akses HTML, di mana dalam akses HTML selain kita user dapat mengakses sebuah informasi melalui akses HTML, juga dapat melakukan akses pada hal lainnya, di mana ini memungkinkan akses kepada konten file pada mesin klien yang menjalankan browser. Kemudian file jarak jauh menggunakan protokol transfer file atau FTP. Kemudian file Gopher hanya teks menggunakan protokol Gopher. Kemudian artikel berita dari server Usenet menggunakan protokol transfer berita jaringan atau NNTP. Kemudian ringkasan protokol. Dari ringkasan protokol yang tabel ini dapat dijelaskan bahwa di sini adalah protokol stack yang mensupport dari informasi browsing itu sendiri, di mana di sini dijelaskan terdapat dua jenis, yaitu dari client dan juga server.
Dari klien dan juga server ini dapat menload berita-berita berupa gambar, audio, teks, atau yang lain sebagainya dengan alur-alur yang berbeda. Dimana dilihat di sini yaitu dari klien sendiri, dari web page atau halaman websitenya itu akan menuju kepada akses-akses yang diinginkan, yaitu seperti GIF, JPEG, atau hal lain sebagainya yang dilakukan menggunakan HTTP, FTP, Gopher, atau hal lain sebagainya. Kemudian berbeda dengan pada server, yaitu di sini pada web file, kemudian ada FTP file, yaitu sesuai dengan yang digunakan, kemudian akan menuju ke file servernya, yang dimana file server itu sendiri juga sama. Selanjutnya, tahap selanjutnya dengan klien yaitu HTTP, FTP, Gopher, dan juga NNIP. Oke, dari hal tersebut dapat dilihat yaitu dari kliennya sendiri adalah permintaan browser dari user sendiri kemudian menuju kepada server, sama sesuai dengan bagian ini, dimana yang pertama yaitu user memberikan akses melalui link. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Komang PB Hermawan, NIM 17150511128. Di sini saya akan menjelaskan tentang protokol stack to support information browsing. Sebelumnya, yang pertama yaitu protokol stack adalah sebagian atau sekumpulan lapisan protokol atau layer pada jaringan protokol yang terkumpul pada suatu layar pada jaringan komputer yang membentuk sebuah tumpukan atau stack. Nah, stack dalam hal ini diartikan sebagai sebuah tumpukan layar pada jaringan komputer di mana setiap layar dapat memuat satu atau beberapa buah protokol dengan fungsinya masing-masing. Yang selanjutnya adalah information browsing, adalah salah satu aktivitas yang dimungkinkan untuk dilakukan pada jaringan internet untuk mengakses beragam informasi yang tersimpan di dalam sebuah website. Nah, protokol stack to support information browsing, di mana setiap layar dapat memuat satu atau beberapa buah protokol dengan fungsinya masing-masing di dalam mengakses beragam informasi yang tersimpan di dalam sebuah website. Nah, berikut gambaran dari proses protokol stack to support information browsing antara klien dan server. Browser selain HTTP juga mendukung semua protokol aplikasi lain yang baru saja kami daftarkan. Selain itu, ia memiliki beberapa fasilitas mendukung untuk mendekompresi konten file gambar, audio, dan video yang mungkin disertakan dalam sebuah halaman. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya KD Adina Rina Putra dengan NIM 1719051098. Di sini saya akan mempresentasikan dengan perdagangan elektronik atau e-commerce. Nah, perdagangan elektronik atau e-commerce merupakan penyebaran, pembelian, penjualan, pemesanan barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet. E-commerce dapat melibatkan transfer data elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen informasi otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Contoh konkretnya misalkan ketika membeli buku atau tiket teater yang menggunakan transaksi elektronik seperti transfer uang menggunakan kartu kredit, aliran informasi tentang kartu kredit akan searah dari server ke klien. Namun beberapa aplikasi juga memberikan transfer informasi ke arah sebaliknya, klien ke server. Hal ini adalah apa yang dikenal dengan istilah perdagangan elektronik e-commerce. Nah, untuk memenuhi persyaratan ini dimungkinkan untuk memasukkan apa yang dikenal sebagai formulir ke dalam HTML dengan cara yang sama seperti formulir pemesanan tercetak yang berisi ruang kosong bagi Anda untuk memasukkan nama dan informasi lainnya serta membuat pembelian, sehingga formulir HTML bisa ditulis agar memiliki tampilan yang serupa. Pengguna kemudian menggunakan mouse dan keyboard untuk memasuki informasi yang diminta, dan ketika semua informasi telah dimasukkan dan
pemilihan yang sesuai dibuat, biasanya pengguna mengklik tombol kirim simbolis untuk memulai pengiriman informasi yang dimasukkan kembali ke server. Selain memiliki cara standar bagi pengguna klien untuk memasukkan dan memulai pengiriman formulir informasi atau pengiriman, ada juga standar yang digunakan di server untuk memproses informasi yang diterima. Ini dikenal sebagai antarmuka gerbang umum atau CGI. Dan selain menerima dan memproses masukan dari formulir, CGI juga dapat menulis keluaran dari halaman lain yang tidak diminta berisi formulir terkait. Seperti yang akan kita lihat, fungsi kedua yang terkait dengan CGI adalah keamanan jaringan. Jelasnya, ketika informasi seperti detail kartu kredit dikirim melalui jaringan, maka penting bahwa itu hanya diterima oleh penerima yang dituju. Sini saya akan menjelaskan tentang intermediate system. Intermediate system yaitu salah satu dari keluarga protokol routing IP dan merupakan interior gateway protocol, atau bisa disebut IGP untuk internet, digunakan untuk mendistribusikan informasi peruteran IP melalui satu autonomous system di jaringan IP. Nah, pengertian dari SS tersebut adalah protokol routing link state, yang berarti bahwa router bertukar informasi topologi dengan tetangga terdekatnya. Informasi topologi dibanjiri AS, sehingga setiap router dalam AS memiliki gambaran lengkap tentang protokol AS. Keuntungan utama dari protokol peruteran status tautan. Bisa lihat di slide bahwa pengetahuan lengkap topologi memungkinkan router untuk menghitung route yang memenuhi kriteria tertentu. Ini dapat berguna untuk tujuan rekayasa lalu lintas, di mana route dapat dibatasi untuk memenuhi persyaratan kualitas layanan tertentu. ISIS awalnya dirancang sebagai protokol peruteran untuk CLNP, tetapi telah diperluas untuk menyertakan peruteran IP. Setiap router IIS mendistribusikan informasi tentang status lokalnya ke router lain menggunakan pesan link state PDU atau LSP. Semua pertukaran protokol dapat diautentikasi sehingga hanya router percaya yang dapat bergabung dalam pertukaran peruteran untuk AS. Kenalkan, nama saya IGD Krisna Kusuma Wijaya, NIM 1815051 Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, kali ini saya akan melanjutkan presentasinya sedikit lagi. Nah, di sini untuk di bagian terakhir, bagaimana sih antara web server sampai ke klien itu prosesnya seperti apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Pertama, kita berpatokan kepada ada namanya global internet. Nah, global internet ini bisa dikatakan adalah internet di seluruh dunia. Sedangkan ini adalah jaringan dari web server itu sendiri ya, yang terdiri dari areanya yang kita beri nama intranet. Nah, jadi intranet ini dia mempunyai localhost sendiri gitu ya. Nah, di mana di dalamnya terdapat mungkin disusun oleh berbagai sambungan lokal area network gitu, seperti itu. Kemudian dari web server ini, anggap ini sudah ada web servernya. Kemudian supaya bisa diakses ke global internet, nah jadi dia memerlukan security gateway. Security gateway ini bisa berupa firewall dan sebagainya yang berkaitan dengan keamanan web kita ya. Nah,
di sini dia akan menuju sebuah sebuah titik sampai ke global internet, kemudian melewati titik lagi sampai menuju ke klien, hingga klien bisa mengakses apa saja sih yang ada di dalam web ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan berfokus ke gambar bagian B ya, dimana kan ini ada dua titik. Nah, kan di antara penghubung antara global internet ke klien ada satu titik, dan global internet ke site LAN atau enterprise intranet ini terhubung dengan satu titik. Nah, di mana satu titik ini sudah dijabarkan lagi ya. Nah, di mana untuk titik yang akan menuju ke global internet untuk bisa diakses klien. Nah, di mana web server itu akan membawa informasi berupa HTTP server, FTP server, NTP server, dan Gapr server. Nah, seperti itu. Jadi, di dalam titik ini mungkin mengandung beberapa informasi seperti itu ya. Nah, dia akan masuk ke internet, kemudian menuju ke titik ini ya, ke titik penghubung klien. Nah, di mana dari sini akan diteruskan ke site LAN. Nah, di mana kan klien ini kan bisa saja kan kliennya itu punya jaringan sendiri juga seperti itu. Jadi mungkin klien ini kan hanya sebagai penikmat saja, bukan sebagai pembuat server atau apa ya, seperti itu. Jadi informasi yang sudah yang sudah masuk ke global internet dan sudah masuk ke sini ya, ke titik ini, kemudian diteruskan lagi ke site LAN dari klien atau server dari kliennya mungkin ya, itu. Jadi HTTP, FTP, NNTP atau Gopher itu mungkin akan bebas diakses oleh klien gitu. Jadi atau fiturnya akan dimanfaatkan oleh klien. Jadi, nah, apakah yang akan muncul di sini di klien? Apakah ini jadi pertanyaannya seperti itu. Nah, jadi yang akan muncul di klien adalah HTTP-nya. Jadi klien tinggal mengakses situsnya saja, yang maksudnya mengakses alamatnya. Jadi setelah itu alamat itu akan mengarahkan ke alamat dari web server ini, kemudian klien bisa mengakses konten-konten yang ada di web server tersebut. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila masih ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.